Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Iza Mahendra bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sore ini. Pertemuan berlangsung di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Yusril Iza Mahendra datang didampingi dengan jajaran DPP, PBB, dan rombongannya tiba di kediaman Prabowo sekitar pukul 14.48 waktu Indonesia bagian Barat. Prabowo pun menyambut kedatangan Yusril bersama dengan petinggi Partai Gerindra lainnya. Pertemuan sendiri berlangsung tertutup. Banyak yang menyebut Gerindra dengan Prabowo Subianto sebagai ketua umumnya sedang menggalang koalisi besar untuk mengusung dirinya sebagai calon presiden 2024. Ya, benarkah demikian pemirsa? Apa tujuan dari koalisi besar ini? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Sekjen Partai Bulan Bintang, yaitu ada Bang Afrian Syahnur, kemudian politikus Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria, dan juga pakar politik, yaitu ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Sore. Ya, pertama saya ingin ke Bang Afriansyah terlebih dahulu. Ya, kita mau ke Bang Afriansyah terlebih dahulu. Tadi dalam pertemuan antara Gerindra dengan PBB, apa yang dibincangkan oleh ketua dua petinggi ini, Pak Yusril dan juga Pak Prabowo? Bang Afriansyah. Ya dalam pertemuan tadi ya, suasana dengan penuh keakraban, santai, ya, dan kemudian juga beliau berdua bernostalgia karena beliau sebagai sahabat yang sudah kenal cukup lama ya dari tahun 80-90-an ya. Nah, Pak Prabowo dan Pak Yusril ini kan tentunya tokoh-tokoh yang ada di Republik ini yang sudah lama dan sosok seorang militer dengan sosok seorang sipil yang mengerti tentang hukum dan tata negara. Jadi kita bicara soal bagaimana Indonesia ini ke depan, kemudian bagaimana setelah pelaksanaan pemilu 2024 ini bisa dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul bisa menyatukan semua kelompok. Jadi koalisi besar ini adalah koalisi walaupun kita berbeda, tetapi ketika negara ini sudah terpilih pemimpinnya atau presidennya nanti tentunya semua bisa bersatu untuk kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi inilah yang dihimbau dalam pertemuan tadi dan kedua tokoh ini bersepakat akan melakukan dan akan bekerja sama untuk Indonesia yang lebih baik tentunya. Dan tentunya PBB ya, walaupun partai kami partai kecil, dengan kami diterima oleh Gerindra untuk bertemu tadi sangat hal yang luar biasa dan berterima kasih. Dan kami walaupun kecil kita punya tokoh, Bapak Yusril yang mengerti soal hukum dan tata negara, kemudian beliau juga pernah di beberapa kali di jajaran kabinet, jadi tentunya semua ini akan klop dengan Pak Prabowo. Nah, kemudian mereka juga berdua bersepakat untuk saling berkomunikasi dan kedua beliau ini tentunya langsung akan berhubungan. Pak Yusril juga menawarkan kalau Pak Prabowo ada sesuatu hal, saya siap dipanggil, saya siap menghadap untuk dimintain pendapat dan lain-lain. Nah, ini luar biasa, Mbak Tisa. Baik, Bang Riza Patria, kami juga ingin tahu apakah koalisi besar yang diusung oleh Prabowo ini termasuk membicarakan paket lengkap capres dan juga cawapresnya, Bang Riza? Yang pertama kami bersyukur tadi bisa bersilaturahmi dengan Pak Prof. Yusril, Bung Ferry, sahabat saya, dan jajaran PBB dengan Prabowo dan jajaran DPP. Bisa ikut mendampingi dan alhamdulillah pertemuannya sangat akrab dan baik sekali. Tadi Pak Ferry sudah menjelaskan, Pak Sekjen, bahwa Prabowo dengan Pak Yusril itu hubungannya jauh sekali. Belum adanya partai PBB, bahkan sebelum ada partai Gerindra, kan di partai PBB dulu petinggi partai Gerindra sudah ikut terlibat dulu. Bisa dicatat di situ bagian sebagai satu pendiri partai PBB. Kemudian yang kedua, hubungan lain juga sangat baik selama ini, terlebih juga pada 2014 partai PBB termasuk partai yang ikut mengusung Bapak Prabowo dan Pak Hatta waktu itu. Alhamdulillah, sekalipun 2019 PBB mendukung Pak Jokowi, tapi insya Allah kami yakin dalam koalisi besar ke depan yang sedang kita gagas bersama, kita tentu berharap partai PBB kembali bersama partai Gerindra mengusung Bapak Prabowo. Banyak hal tadi yang didiskusikan, seperti sampaikan Pak Prabowo, memang Indonesia ini sudah memutuskan sebagai negara demokratis, namun demikian Pak Prabowo menyampaikan jangan sampai demokrasi kita seperti di luar yang sangat liberal. Penting bagi kita menjaga demokrasi ini dengan ciri khas tertentu yaitu kekeluargaan dan kerukunan.
Jadi kita boleh berbeda pendapat, boleh berbeda pilihan, tapi tetap bersatu, tetap kompak untuk kepentingan bangsa negara yang lebih besar. Itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo dimanapun, dan Pak Prabowo juga mengusulkan pada parlemen ketika itu, saya di Komisi 2 diminta Pak Prabowo, Pak Dasko, Pak Muzani juga untuk memperjuangkan presiden threshold 0% dan juga parlemen threshold 0% di waktu pembahasan undang-undang pemilu. Kita konsisten. Jadi Pak Prabowo itu sekalipun sudah menjadi partai kedua terbesar di parlemen, namun tetap ingin memperjuangkan partai lain untuk terlibat di parlemen, menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara secara bersama-sama. Baik, sekarang saya ingin ke Mas Burhanuddin. Mas Burhanuddin melihat seperti apa ini soal pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Pak Prabowo bertemu dengan sejumlah ketum-ketum partai. Silakan, Mas Burhan. Ya, saya kira tidak bisa dipisahkan dari pertemuan 5 partai pendukung pemerintah di kantor Rumah PAN beberapa hari lalu. Jadi pada saat itu kan ada semacam konsensus di antara 5 partai, ada Gerindra, ada Golkar, ada PKB, ada PAN dan P3 untuk menyebut diri sebagai timnya Pak Jokowi, ini istilahnya Pak Prabowo. Jadi kira-kira ada upaya untuk membangun koalisi besar, meskipun belum diikuti oleh PDI Perjuangan, untuk bisa melanjutkan agenda pemerintahan Pak Jokowi. Dan saat yang sama diikuti oleh kehadiran 2 partai non-parlemen. Pertama adalah Perindo, yang diwakili oleh ketua umumnya langsung, yaitu Pak Haritanu, dan yang kedua hari ini, yaitu Pak Yusril Iza Mahendra sebagai representasi PBB. Jadi memang tidak bisa dilepaskan dari kesan bahwa Pak Prabowo sedang menjalin koalisi besar yang melibatkan kekuatan inti partai pendukung pemerintah, kecuali PDI Perjuangan, karena belum ada semacam titik temu terkait dengan siapa capres dan cawapres. Baik, Mas Burhan. Sesaat lagi Pak Apriansyah juga ikut menanggapi apakah betul Yusril Iza Mahendra disodorkan untuk menjadi pasangan Prabowo Subianto. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang.